Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Faranila dengan NIM 0103212015 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam B semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik yang diampuh oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik. Pertanyaan yang pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian hadis metode tematik dan ciri-ciri hadis metode tematik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita akan menyebutkan hadis lengkap terjemahan beserta substansi dari tema-tema yang akan kita bahas nanti. Yang mana tema tersebut yang pertama yaitu hadis tentang manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, hadis yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, hadis yang berkaitan dengan perpecahan ataupun perselisihan umat Islam. Dan yang keempat, ciri-ciri orang munafik ada 3. Dan hadis yang terakhir yaitu siapa melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya. Jadi terlebih dahulu kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri hadis metode tematik. A. Pengertian hadis metode tematik. Hadis metode maudhu'i ataupun tematik yaitu kumpulan hadis-hadis sahih yang dihimpun dengan suatu metode dengan topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam. Sementara hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal yang muqayyad ataupun terikat. Dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan. Kemudian lanjut kepada ciri-ciri hadis metode tematik. Jadi ciri-ciri hadis metode tematik itu ada 3. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu ataupun permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Lanjut kepada jawaban nomor 2. Di sini kita akan menyebutkan hadis lengkap terjemahan beserta substansi dari beberapa tema. Tema yang pertama yaitu kita akan membacakan hadis tentang manusia adalah makhluk sosial. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu thawabul mujahidin. Yang artinya, barang siapa berjalan dalam rangka membantu dan memberi manfaat kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala para mujahidin fi sabilillah. Deskripsi hadisnya, perawi Ali bin Abi Thalib, muhaddis Az-Zahabi, sumber berasal dari kitab Mizan al-I'tidal halaman 42. Sedangkan substansi hadisnya itu ada 3. Yang pertama, akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berperang membela kedaulatan agama. Yang kedua, mendapatkan pembebasan dari siksa neraka dan nifak. Yang ketiga, setiap langkah dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejahatan. Lanjut tema yang kedua yaitu hadis yang berkenaan dengan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Yang artinya dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Deskripsi hadis, perawi Abu Hurairah, muhaddis Ibnu Abdul Bar, sumber berasal dari kitab At-Tamhid halaman 333. Sementara substansi hadisnya ada 2. Yang pertama, dengan akhlak mulia, seseorang bisa menyamai kedudukan ataupun derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat. Substansi yang kedua, yaitu jika kaum muslimin berhias dengan akhlak yang mulia, serta menunaikan hak-hak saudaranya yang itu menjadi kewajibannya, maka hal itu merupakan pintu gerbang utamanya masuk manusia ke dalam agama ini.
Lanjut kepada tema yang ketiga, yaitu hadis yang berkaitan dengan perpecahan ataupun perselisihan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bani Israel iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan wa inna ummati sataftariku ala isnataini wa sab'ina firqatan kullaha finnar illa wahidatan wahiyal jamaah. Yang artinya, sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan, dan umatku sungguh akan terpecah menjadi 72 golongan. Seluruhnya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja, yaitu jamaah. Deskripsi hadis, perawi Anas bin Malik, muhaddis Ibnu Katsir, berasal dari kitab Nihayatul Bidayah wan Nihayah halaman 27. Sementara substansi hadisnya yaitu bahwa jalan kesesatan itu banyak, sedangkan jalan kebenaran itu hanya satu, ataupun tunggal dan tidak terbilang. Artinya, banyak model kesesatan. Untuk menjadi orang sesat itu banyak jalannya, sehingga tinggal memilih. Dan jalan kebenarannya yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan Rasul-Nya. Dan jalan ini pula yang ditempuh oleh para sahabat, yaitu hanya satu dan tidak terbilang. Masuk kepada tema yang selanjutnya, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki thalathu, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah ia berkhianat. Substansi hadisnya ada 3. Yang pertama, apabila berbicara, ia berdosa. Maksudnya, orang yang berbohong ataupun berdosa termasuk orang yang munafik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila berjanji, ia ingkar. Maksudnya, hati-hati dalam berbuat janji, karena harus ditepati. Dalam Islam diajarkan jika berjanji, ucapkanlah insya Allah. Kemudian yang ketiga, apabila dipercaya, ia berkhianat. Maksudnya, bila seseorang diberi amanah, kemudian ia berkhianat, maka orang tersebut termasuk orang yang munafik. Lanjut kepada deskripsi hadisnya. Perawi Abu Hurairah, muhaddis Al-Bukhari, sumber berasal dari kitab Sahih Bukhari, halaman 6095. Lanjut kepada tema yang terakhir, yaitu hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Deskripsi hadisnya, perawi Imam Muslim, sumber berasal dari kitab Arba'in Nawawi nomor 34. Lanjut kepada substansi hadis. Jadi substansi hadisnya itu ada 3. Yang pertama, ajaran Islam itu tidak ada kesulitan. Kewajiban itu tetap melihat pada kemampuan seseorang. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk merubahnya sesuai kemampuan. Kemudian yang ketiga, kemungkaran diingatkan dengan cara yang halus dan lemah lembut.